contoh dari logika deduktif di dalam hukum atau disebut sebagai argumentation based on rules, dan ini biasanya digunakan di dalam sistem hukum civil law. Nah, bentuk logika ini biasanya menggunakan silogisme. Sebagai contoh, yaitu misal pernyataan yang pertama itu berupa norma, yaitu pencuri harus dihukum. Lalu kemudian pernyataan yang kedua yaitu berupa fakta. Nah, itu misalnya Johan mencuri. Nah, lalu kemudian yang ketiga itu adalah kesimpulan. Nah, maka berdasarkan dua pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Johan harus dihukum. Nah, bagaimana dengan penalaran induktif misalnya? Tokoh yang dikenal dalam penalaran ini yaitu adalah John Stuart Mill. Sebenarnya ada banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Nah, John Stuart Mill itu adalah filsuf aliran empirisme Inggris. Nah, beliau ini adalah tokoh pertama yang menyusun rumusan-rumusan standar sebagai sebuah metode yang sahih dalam penalaran dan penelitian induktif. Nah, menurut John Stuart Mill, setiap fenomena merupakan akibat dari suatu sebab yang tersembunyi. Nah, metode induksi adalah jenis penalaran yang digunakan untuk menemukan sebab-sebab yang tersembunyi itu. Nah, John Stuart Mill menawarkan beberapa metode pendekatan induktif ini. Yaitu yang pertama, metode penyesuaian atau disebut methods of agreement. Yang kedua itu adalah metode perbedaan, method of difference. Yang ketiga merupakan metode gabungan antara persesuaian dan perbedaan yang disebut joint method of agreement and difference. Lalu yang keempat itu adalah metode residu, yaitu disebut sebagai method of residues. Kemudian yang kelima adalah metode variasi kesamaan atau disebut sebagai method of concomitant variations. Nah, saya akan mencoba memberikan contoh metode persesuaian ya, atau disebut penyesuaian. Nah, nanti selebihnya teman-teman bisa membaca dan mencari contoh-contoh di buku ya. Nah, contoh-contoh tersebut bisa teman cari di buku ini ya. Di buku ini yaitu Jan Hendrik Rappard, yaitu pengantar logika tentang asas-asas penalaran sistematis. Nah, ini ada di dalam halaman 86 sampai dengan halaman 91. Nah, saya akan mencoba membacakan metode yang pertama, yaitu metode persesuaian atau disebut sebagai method of agreement. Nah, menurut John Stuart Mill, yaitu metode persesuaian ini adalah digunakan jika dua hal atau lebih dari fenomena yang diteliti, jadi dua fenomena yang diteliti, memiliki hanya satu sirkumstansi, yaitu satu situasi yang sama. Jadi ada misalnya ada dua hal atau lebih dari fenomena kejadian berada dalam satu situasi. Maka situasi atau sirkumstansi satu-satunya di mana hal-hal itu bersesuaian adalah sebab atau akibat dari fenomena yang diteliti itu tadi. Nah, John Stuart Mill menjelaskan bahwa jika dua hal atau lebih di dalam satu sirkumstansi yang sama, nah maka situasi satu-satunya itu yaitu bersesuaian, maka itulah yang akan dijadikan penyebabnya atau akibat dari fenomena yang diteliti itu. Nah, sebagai contoh misalnya di dalam buku ini dicontohkan peristiwa di sebuah restoran di Manado yang dimuat harian Manado Post beberapa waktu lalu. Dikatakan bahwa dalam sebuah pesta pernikahan, nah
Nah, ini ya. Berarti ini circumstance-nya, situasinya. Dalam sebuah pesta pernikahan yang diselenggarakan di sebuah restoran di kota Manado, ada puluhan orang yang keracunan makanan dan segera dirawat di rumah sakit. Namun tidak semua yang hadir dalam pesta itu mengalami keracunan. Oke ya. Nah, untuk mengetahui makanan apa yang menyebabkan keracunan itu, diteliti semua makanan yang dimakan oleh orang-orang yang hadir di pesta tersebut. Nah, diketahui pula bahwa ada makanan yang memang disediakan oleh restoran bersangkutan dan ada pula makanan yang dibawa oleh orang-orang yang hadir di pesta itu. Nah, fenomena yang diteliti ialah keracunan makanan. Sedangkan hal-hal yang diteliti dari fenomena itu ialah makanan yang disediakan oleh restoran tempat pesta itu dan makanan yang dibawa oleh orang-orang yang hadir. Nah, jadi yang karena ini sifatnya keracunan, maka yang diteliti adalah dari makanan mana racun itu datangnya. Nah, di sini ada dua hal yang bisa diteliti, yaitu makanan dari restoran dan makanan yang dibawa oleh orang-orang itu tadi ya. Di sini diuraikan bahwa si A menyantap semua jenis makanan yang disediakan oleh restoran dan tidak keracunan. Kemudian si B menyantap sebagian jenis makanan yang disediakan oleh restoran tapi tidak keracunan. Oke ya, si A dan si B makan yang disediakan di restoran, tapi tidak keracunan. Kemudian si B menyantap sebagian. Kalau A semua, kalau B ini adalah sebagian jenis makanan yang disediakan restoran, tapi tidak keracunan. Nah, kemudian si C makan sebagian jenis makanan yang disediakan oleh restoran dan sebagian jenis makanan yang dibawa dari rumah, ternyata keracunan. Oke, terdapat satu terdapat satu bukti kemungkinan ya. Jadi ada dua hal yang menyebabkan keracunan, berarti antara makanan restoran dan makanan yang dibawa dari rumah. Nah, tetapi si A si B makan dari restoran tidak keracunan ya. Nah, mengapa si C memakan sebagian dari restoran dan sebagian dari rumah? Itu bisa keracunan. Nah, kemungkinannya si C ini keracunan karena si A dan si B itu tidak keracunan, makan yang disediakan oleh restoran, maka si C ini kemungkinan keracunan dari makanan yang dibawa dari rumah. Nah, kemudian kita lihat si D. Si D makan sebagian jenis makanan yang dibawa dari rumah. Nah, ternyata keracunan. Nah, ini semakin menguatkan bukti bahwa si D, makanan dari rumah itu sebenarnya yang yang menyebabkan keracunan. Lalu kemudian ada bukti lagi, yaitu si E makan semua jenis makanan yang dibawa dari rumah, ternyata juga keracunan. Nah, jadi kemungkinan sampel yang bisa diambil yaitu si C, si D, dan si E. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini disimpulkan bahwa sirkumstansi yang sama di mana hal-hal yang diteliti dari fenomena itu bersesuaian. Nah, yaitu C, D, dan E. Nah, ini bersesuaian sirkumstansinya, yaitu menyantap makanan yang dibawa sendiri oleh orang-orang yang hadir. Dan itulah yang menjadi penyebabnya, yaitu menyantap makanan yang dibawa dari rumah. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang penalaran dan jenis-jenisnya. Nah, maka menjawab pertanyaan di awal tadi, maka manusia sebenarnya bisa berkembang karena manusia memiliki nalar. Baik itu nalarnya bersifat deduktif maupun induktif. Selain itu juga manusia dapat berpikir analitik. Nah, nalar inilah sebenarnya yang nantinya
dengan kesimpulan-kesimpulan yang didapatkannya itu akan menentukan bagaimana sikap kita nanti, bagaimana eh, tindakan kita menyikapi kesimpulan tersebut. Lalu kemudian hal-hal apa saja yang bisa kita hindari dan lain sebagainya. Nah, artinya ini kesimpulan-kesimpulan ini juga akan menjadi penentu bagaimana kita menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Oke, demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Semoga dapat membantu rekan-rekan semua mengerti tentang bagaimana manusia dan pengetahuannya itu, kemudian bagaimana berkembang. Mungkin rekan-rekan juga bisa menambah bacaan rekan-rekan semua dengan bacaan-bacaan terkait ya, terutama ini tentang logika, terus kemudian tentang penelitian, tentang hakikat dari manusia, kemudian bagaimana berpikir. Nah, itu semua bisa membantu pemahaman teman-teman semua di dalam mengerti tentang topik bahasan kita ini. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Semoga memiliki manfaat bagi rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Agit Yogi Subandi. Terima kasih.